Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil 'ibad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah minha yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan yang paling utama dari segala kenikmatan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan atba' tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang terus mengharapkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kemarin tentang dawaul qalbi atau obatnya hati. Obatnya hati kemarin yang dinyanyikan sama apa itu namanya, penyanyi opik, kalau hati opik, opik. Malam ini bagian kemarin apa? Sampai puasa, membaca Quran, terus puasa. Nah, ngomong-ngomong masalah puasa, alhamdulillah kita di malam ini sampai kepada awal atau tanggal 1 di bulan Rajab. Maka seyogyanya kita berdoa dengan doa yang masyhur di kalangan para ulama maupun santri maupun umum, yaitu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasir maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Taubah, Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 yang tertulis, dan Allah menciptakan langit ini di antara bulan-bulan itu Allah ciptakan 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Salah satu bulan yang mulia di antara 4 itu termasuk bulan Rajab. Kenapa kok bulan Rajab dikatakan bulan yang mulia? Kenapa? Karena bulan Rajab ini dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, menurut sebagian kaul
dikatakan wa id yarfa'ul qawaida minal baiti, Nabi Ibrahim yarfa'ul qawaida minal baiti al-ayah, dikatakan pertama kali Nabi Ibrahim membangun fondasi dari Ka'bah itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Turun banjir Nabi Nuh hilang, tergerus hilang, tinggal sisa fondasinya. Nah, mulai dibangun itu bulan Rajab, di awal bulan Rajab. Menurut sebagian kaum dibangun bulan Rajab. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa akhidna ila Ibrahim dan dimulai bulan Rajab. Jadi dibangunnya fondasi sampai menjadi Ka'bah itu dimulai dari bulan Rajab. Nah, maka pada saat itu tidak boleh orang-orang sekitar Mekah dan sekelilingnya untuk berperang. Maka saking mulianya bulan itu, ketika ada perang itu mereka tidak berani. Nah, terus di bulan Rajab juga Allah masyhur di kalangan umat Islam mengutus malaikat Jibril untuk menghiburkan Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Sehingga kalau dikatakan orang-orang sekarang ulang tahunnya sholat itu di bulan Rajab. Nah, amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan ketika di bulan Rajab ini? Hadis Nabi mengatakan, ketika kelak di hari akhir, semua manusia dalam keadaan lapar dan haus, kecuali para nabi dan ahli-ahlinya para nabi, keluarganya para nabi. Dikatakan siapa keluarga nabi itu, maka Nabi menjawab, dialah orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka bagi orang yang berpuasa di 3 bulan tersebut tidak akan menemukan kelaparan dan kehausan. Ini pertama. Kedua, diceritakan ada seorang perempuan yang berada di negeri Qudus yang sekarang Baitul Maqdis atau Palestina. Setiap malam beliau membaca surat Al-Ikhlas, sehingga di tiap-tiap malam keseluruhan bulan Rajab dihitung-hitung bacaan surat Al-Ikhlasnya itu mencapai 12.000 dengan menggunakan pakaian yang kasar, pakaian wol. Setelah itu beliau keadaan sakit, lalu berwasiat kepada anak-anaknya, jikalau saya meninggal, tolong kafankan saya dengan menggunakan kain wol ini.
Akan tetapi putra-putranya itu lupa ketika meninggal, si perempuan itu tidak dikafani dengan kain wol itu, malah dikafani dengan kain yang bagus. Setelah itu dimakamkan, lalu pada malam harinya anak-anaknya bermimpi ditemui oleh ibunya tersebut. Ibunya lalu berkata, aku tidak ridho terhadap kalian dan perbuatan kalian, sehingga aku menggunakan kain yang begitu bagus ini. Tidak itu. Terbangunlah anak-anaknya itu, lalu mencari kain tersebut untuk dikumpulkan bersama di makamnya. Lalu ketika dibuka, apa ini terbuka bahasa Indonesia-nya? Dibongkar. Bahasa Indonesia apa? Kado. Oh, kado. Pokoknya itulah. Tidak ditemukan jasad ibunya. Jadi tidak ditemukan jasad ibunya. Setelah itu anak-anaknya menangis, kemana ini jasad ibu saya? Nangis. Setelah itu anak-anaknya mendengar panggilan entah dari mana, suara tanpa dengan perkataan, apakah kalian tidak tahu orang yang mengagungkan bulan Rajab tidak akan aku biarkan dirinya sendiri dalam keadaan di dalam kubur. Jadi selama malam bulan Rajab itu dihiasi dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Itu 30 menjadi 12.000 satu kali berapa? Sudah berapa kira-kira? Kemana pakai HP di mana? Jadi termasuk obat dari hati yaitu qiyamul lail dengan cara mendirikan ibadah di waktu-waktu malam, sehingga Allah menyebut orang yang bangun di waktu malam dan beribadah dengan sebutan ibadur rahman, hamba Zat yang maha pengasih, hamba Zat yang maha penyayang. Jika orang ingin mempunyai titel ibadur rahman, maka perbanyaklah oleh kita di malam seperti malam kita untuk kita beribadah, baik dengan sujud kita, zikir kita, ataupun bacaan Quran kita. Karena apa? Qiyamul lail itu perkara yang sangat berat dilakukan oleh orang yang mempunyai hawa nafsu, terlebih-lebih lagi setelah tidur. Dikatakan kalau tahajud itu harus setelah tidur. Kalau qiyamul lail tidak usah tidur. Kalau tahajud itu setelah tidur bangun, sholat, dilakukan sholat tahajud,
mau sholatnya sholat isya, mau sholatnya sholat apapun dilakukan setelah bangun tidur itu dinamakan sholat tahajud. Jadi sholatnya mau sholat isya pun sholat fardu nih, kita sudah tidur bangun maupun jadi sholat fardu ditambah ganjaran sholat tahajud. Seperti malam itu bagaimana, apakah selalu lewat dari jam 12 atau sebelum jam 12? Seperti malam menurut guru saya itu tidak mesti waktunya jam 3 sampai subuh. Dari begitu waktu isya sampai jam 9 itu sudah tidak bisa dilakukan. Dari jam 9 sampai jam 12 itu tidak malam dari jam 12 sampai jam 3 seperti jam malam juga sama. Dari jam 3 sampai waktu subuh sama-sama seperti jam malam. Nah, tapi untuk waktu yang menjadikan doa itu mudah diijabah yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu apa? Waktu dikirakan 15 menit sebelum fajar tadi muncul. Nah, jadi ada fajar shodiq, ada fajar tadi. Ini kalau belajar ilmu fikih tentang waktu sahur, imsak dan lain sebagainya terlihat mana yang disebut fajar tadi, mana yang disebut fajar shodiq itu bagiannya dasar sendiri nanti. Ini penjelasan itu nanti penjelasan bab fikih. Itu di waktu-waktu tersebut Allah berfirman dari hadis qudsinya, "Mayyad'uni fastajibalah," barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengkabul, menijabah. Dan barang siapa yang memohon waman yas'aluni fa'utiyahu, maka barang siapa yang meminta kepadaku aku akan memberinya. Waman yastaghfiruni fa'aghfirulah, barang siapa yang ingin memohon ampunanku maka aku akan memberikan ampunan itu kepadanya. Ini di sepertiga malam waktu sahur. Allah di dalam hadis qudsi berkata seperti itu. Apakah dilakukan harus dengan sholat juga? Afdolnya dengan sholat. Afdolnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan cara berdiri. Maksud berdiri itu apa? Qiyaman di situ apa? Sholat. Banyak ulama menafsirkan sholat waktu dan dengan cara apapun. Nah di sini yang boleh ngomong saya gitu, nggak boleh jadi Allah. Bersukan menengok barang ya Allah. Jadi walaupun Allah berkata seperti itu di dalam Al-Quran, tapi yang lebih afdal qiyaman di situ para ulama berpendapat sholat berdiri dengan cara sholat. Ini termasuk dari salah satu obat hati. Obat hati yang selanjutnya yaitu berkumpul dengan orang-orang yang alim sehingga kita
di waktu salah akan diingatkan, di waktu malas akan diberi semangat, di waktu kita tidak tahu arah akan diberi petunjuk. Ini fungsi berkumpul dengan orang-orang alim. Jadi berkumpul dengan orang alim itu menambah kehusuan di dalam beribadah, menambah semangat di dalam melaksanakan doa, menambah rasa takut kepada Allah. Ini fungsi dari berkumpul dengan orang-orang alim. Dan fungsi lain dari berkumpul dengan orang alim yaitu menambah pengetahuan tentang diri sendiri dan tentang akhirat ini. Ini pengajian malam ini 5 obat hati telah selesai. Terus ditambah amalan tadi. Sedikit lagi di sini ada dikatakan jadi karena nanti saya melihat di waktu malam itu air sungai yang rasanya lebih manis daripada madu dan lebih dingin daripada salju dan harumnya lebih daripada misik, maka saya tanyakan kepada Jibril untuk siapa sungai ini? Maka Jibril menjawab, untuk orang yang memperbanyak sholawat kepadamu di bulan Rajab. Maka dari itu kembalilah kepada Tuhan kalian dan beristighfarlah kalian atas segala dosa-dosa kalian dan jauhkanlah diri kalian dari maksiat di dalam bulan Rajab. Di sini kata Jibril, orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi akan mendapatkan air yang rasanya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, dan harumnya lebih harum daripada minyak misik. Ini kira-kira sanggup apa ini? Bahkan waktu saya di Kudus, saya mengikuti pengajian di TV, bilang seperti ini, orang yang mengaku itu hendaknya memperbanyak sholawat minimal 12.000 per malam. Bulan Rajab Syahrullah, bulan Allah, maka kesimpulan. Nah, sini ada lagi orang yang memperbanyak puasa di bulan Rajab dan menyesali akan perkara-perkara dulu di waktu yang telah lampau dan dia berzikir kepada Allah, maka dia akan dimasukkan kepada surga, di mana surga itu tempatnya keselamatan, dan dia akan diwafatkan oleh Allah
dalam keadaan tidak haus, dan dalam satu riwayat orang yang sedang sakaratul maut itu mempunyai rasa haus yang sangat tinggi, maka perbanyak puasa untuk meringankan sakaratul maut kita di bulan Rajab ini. Terus dan dia akan keluar dari tubuhnya, ruhnya itu dengan membawa iman dan selamat dari godaan-godaan setan. Ini maka muliakanlah dengan cara perbanyak puasa. Tata cara puasa di bulan Rajab bagaimana? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan bisa tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan bisa juga tanggal 1 sampai tanggal 3. Dilanjut tanggal 14, 15, 16 puasa akhir. Dilanjut lagi tanggal 28, 29, 30 kalau hitungan randomnya 30. Kalau lihat dari tanggal 27, 28, 29. Apakah boleh puasa full sampai bulan Rajab? Para ulama di sini tidak memperbolehkan. Karena apa? Orang yang tidak biasa puasa satu full, karena ada yang puasa setahun full, ada yang hanya puasanya sedikit. Jangan menyamakan perkara sunnah dengan perkara fardu. Yang puasa full 1 bulan penuh hanya puasa fardu, yaitu bulan Ramadan. Ini para ulama sepakat jika orang itu tidak biasa berpuasa, dilarang berpuasa full 1 bulan penuh. Ini terserah, ada beberapa versi, mau tanggal 1 sampai tanggal 10, mau tanggal 1 sampai tanggal 7, silakan. Mau tanggal 1 sampai tanggal 3, terus tanggal 14, 15, 16, terus tanggal 27, 28, 29. Kalau hitungan Rajabnya sampai tanggal 29, kalau 30 berarti 28, 29, 30. Tuh, silakan. Ini semuanya terus lanjut terus. Latihan dulu. Tidak mungkin semuanya bisa dilakukan, tapi kita semoga bisa melakukannya. Segera pengajian malam ini, semoga kita bisa melaksanakan apa yang sedikit kita pahami di malam ini, dan semoga Allah meridhoi dengan kita berwasilah mengaji di malam ini.